Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Koirunisa, NPM 3522111008. Saya mahasiswa dari Universitas IFET Semarang dari program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review jurnal internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Yeni Widiawati MPD dan Ibu Isrotumiasti Utami SPD MSI dengan judul Produksi Biodiesel dari Produk Sampingan Asam Lemak Bebas Tinggi dari Proses Produksi Bioetanol. Pembahasan yang akan saya bahas pada review kali ini yaitu pertama, mengenai identitas jurnal, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi, hasil penelitian, kelebihan jurnal, dan kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnal, Produksi Biodiesel dari Produk Sampingan Asam Lemak Bebas Tinggi dari Proses Produksi Bioetanol. Nama jurnal, UOP Conference Series Art and Environmental Science. Penulis, Nikolaos Kokinos, Grigoria Theokari, Elizabeth Emanuelidou, dan kawan-kawan. Tahun terbit 2022. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Biodiesel merupakan pengganti solar fosil yang andal dan menjanjikan. Biodiesel stabil, kurang beracun, dan dapat diproduksi dari sumber daya yang berkelanjutan dari bahan baku minyak nabati. Penelitian ini berfokus pada potensi dalam memperoleh ester etil asam lemak atau FAEE dari minyak jagung yang merupakan hasil sampingan dari proses produksi bioetanol. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji potensi minyak jagung sebagai bahan baku untuk produksi biodiesel, khususnya dari produk sampingan yang dihasilkan dalam proses produksi bioetanol yang dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan ekonomi dari produksi biofuel. Pendahuluan. Tantangan global seperti perubahan iklim, peningkatan permintaan energi, dan menipisnya sumber daya alam merupakan masalah yang terus berlanjut. Biofuel dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan untuk bahan bakar fosil guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Biodiesel terdiri dari ester monoalkil dari asam, lemak rantai panjang dan diproduksi melalui transesterifikasi katalitik trigliserida dengan alkohol rantai pendek dalam kondisi reaksi ringan. Konversi jagung menjadi bioetanol merupakan teknologi yang paling matang untuk dilakukan. Metode konvensional meliputi penggilingan basah dan penggilingan kering, padatan jagung, dan efisien fermentasi mempengaruhi produksi etanol. Minyak jagung pasca fermentasi dan sisa jagung merupakan produk sampingan dari produksi bioetanol jagung giling kering. Pemanfaatan produk sampingan yang diperoleh dari kilang bioetanol pertama dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif untuk sintesis biodiesel berdasarkan prinsip ekonomi sirkular. Metodologi yang dilakukan pada kegiatan kali ini yaitu yang pertama, metode esterifikasi. Metode esterifikasi melibatkan penggunaan dua jenis katalis yaitu asam sulfat dan asam betoluna sulfonat untuk mengurangi bilangan asam pada minyak jagung. Yang kedua yaitu proses transesterifikasi. Proses transesterifikasi dilakukan dengan menggunakan labu lahir 3 yang dilengkapi dengan kondensor reflux, pengaduk magnetik, termometer, dan corong pemisah. Rasio molar yang digunakan adalah etanol terhadap minyak 6:1 dan natrium 1% B/B minyak. Natrium ektosida yang disiapkan di laboratorium ditambahkan secara bertahap ke dalam minyak jagung teresterifikasi yang dipanaskan, menghasilkan dua lapisan produk yaitu etil ester dan gliserol. Hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh waktu reaksi terhadap bilangan asam produk. Berikut ditampilkan grafik ketergantungan bilangan asam terhadap waktu esterifikasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya penurunan angka asam yang signifikan selama 4 jam pertama. Saat menggunakan kedua katalis, peningkatan durasi proses tidak menyebabkan penurunan nilai angka asam yang proporsional. Nilai angka asam terendah dicapai dengan menggunakan katalis asam sulfonat betoluna setelah jam 6 esterifikasi. 4,47 mg KOH G-1. Sampel terakhir di transesterifikasi untuk menghasilkan biodiesel minyak jagung. Yang kedua, sifat fisik dan bahan bakar biodiesel dari bahan baku minyak jagung.
Minyak jagung memiliki bilangan asam AN yang sangat tinggi. Menurut data literatur, agar tren esterifikasi dapat berlangsung normal, bahan baku harus memiliki bilangan asam tidak lebih tinggi dari 3-4 mg KOH G-1. Kandungan airnya juga sangat tinggi sehingga semakin mempersulit proses esterifikasi yang berujung pada saponifikasi. Titik nyala COP yang diperoleh lebih rendah dari spesifikasi standar. Spesifikasi titik nyala digunakan untuk memastikan pemurnian biodiesel yang diproduksi secara efisien dengan menghilangkan kelebihan etanol. Penurunan titik nyala yang signifikan dapat diamati bahkan dengan adanya sedikit kandungan etanol sisa dalam FAEE. Nilai terukur dari biodiesel minyak jagung adalah -3 derajat Celcius dan -0,5 derajat Celcius. Yang keduanya secara signifikan lebih rendah daripada bahan baku awal, yaitu 6,6 dan 6,2. Kandungan sulfur dan air dalam COB ditemukan berada dalam batas yang ditentukan untuk biodiesel. Yang ketiga yaitu analisis GCMS. Profil ester asam lemak merupakan salah satu parameter utama untuk kesesuaian bahan baku yang digunakan dalam produksi biodiesel. Analisis GCMS dapat memberikan informasi kualitatif dan kuantitatif yang berguna tentang biodiesel. Berikut disajikan grafik mengenai kromatografi ion total. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi sekitar 58% menentukan tingginya angka asam minyak jagung. Konversi asam lemak bebas dan ester dalam minyak jagung menjadi etil ester asam lemak dikonversi sepenuhnya oleh teknik kromatografi gas spektroskopi massa. Berikut disajikan tabel mengenai komposisi sampel minyak jagung dan komposisi sampel biodiesel. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan vikositas, nilai iodium, dan sifat suhu rendah terutama bergantung pada derajat ketidakjenuhan asam lemak atau ester. Stabilitas oksidatif merupakan sifat penting bagi biodiesel dan bergantung pada komposisi kimianya atau derajat ketidakjenuhan dan jenis ikatan kompleks. Stabilitas oksidasi dari biodiesel COB yang diperoleh berada di luar spesifikasi karena kandungan ester tak jenuh. Jurnal ini menyajikan penelitian yang sangat relevan di tengah tantangan global terkait perubahan iklim dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan meningkatnya permintaan energi dan penipisan sumber daya alam, biodiesel muncul sebagai alternatif yang menjanjikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa biodiesel dapat diproduksi dari produk sampingan bioetanol yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Biodiesel diperoleh dari minyak jagung yang merupakan produk sampingan dari produksi bioetanol dan dicirikan oleh bilangan asam yang tinggi. Proses produksi biodiesel dilaksanakan dalam 2 langkah. Yang pertama yaitu esterifikasi dengan katalis asam dan yang kedua yaitu dengan transesterifikasi dengan katalis alkali trigliserida. Katalis yang lebih efisien untuk proses esterifikasi ditemukan pada asam petoluana sulfonat dibandingkan dengan asam sulfonat. Konversi asam lemak bebas dan ester dalam minyak jagung menjadi etil ester asam lemak dikonfirmasi dengan teknik kromatografi gas spektroskopi massa. Biodiesel yang diperoleh memiliki sifat alirannya baik tetapi bilangan asamnya tinggi. Kemudian kelebihan jurnal. Kelebihan dari jurnal tentang produksi biodiesel dari produk sampingan asam lemak bebas tinggi dari proses produksi bioetanol yaitu 1. Jurnal ini membahas topik yang sangat relevan dalam konteks keberlanjutan energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, metodologi yang digunakan komprehensif. Yang ketiga, penggunaan teknik analisis canggih seperti kromatografi gas spektroskopi massa untuk mengevaluasi kualitas biodiesel yang dihasilkan, memberikan data yang valid dan dapat diandalkan. Hal ini menambah kredibilitas hasil penelitian. Kekurangan jurnal. Kekurangan dari jurnal ini yaitu yang pertama penggunaan istilah yang terlalu teknis, yang kedua keterbatasan dalam uji kualitas, dan yang ketiga jurnal ini fokus pada minyak jagung tanpa mengeksplorasi bagaimana variasi dalam kualitas atau komposisi minyak nabati lainnya dapat mempengaruhi hasil biodiesel. Demikian penyampaian review jurnal internasional dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.